Karena penasaran, Tiok dan kedua temannya memutuskan untuk membuktikan apakah ucapan orang tua Tiok itu benar atau tidak. Lalu didatangilah kuburan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang dikejar keranda mayat. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Ini adalah kisah nyata teman satu kampung saya, Tiok. Kisah ini terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu itu di kampung tempat saya tinggal sedang marak terjadi kasus maling jemuran. Setiap malam, selalu saja ada jemuran milik warga yang hilang, dan karena itu pemuda di tempat saya melakukan jaga malam. Malam itu adalah giliran Tiok untuk berjaga dengan 2 orang teman lainnya. Mereka hanya berjaga di pos kamling di tengah kampung sambil ngobrolin tentang hal-hal yang berbau mistis. Tiok bercerita kalau dia pernah diberitahu orang tuanya bahwa keranda mayat di pemakaman umum di kampung kami sering mengejar orang ketika malam tiba. Keranda akan mengejar orang yang mengejeknya dengan kata-kata, "Pupus ijo godong gedang," ucap Tiok. Karena penasaran, Tiok dan kedua temannya memutuskan untuk membuktikan apakah ucapan orang tua Tiok itu benar atau tidak. Lalu didatangilah kuburan tersebut. Suasana kuburan pada malam hari sangat seram dan bikin merinding. Ketika mereka tiba di depan gerbang kuburan, Tiok dan kedua temannya malah merasa takut. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi masuk ke kuburan itu. Tapi Tiok dengan iseng berteriak, "Pupus ijo godong gedang," sambil tertawa cekikikan. Aneh bin ajaib, saat setelah Tiok mengucapkan kata-kata itu, mereka melihat keranda mayat yang ada di sebuah gubuk kecil di tengah-tengah pekuburan itu tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Meskipun dari kejauhan, namun suara gaduh yang ditimbulkan keranda itu terdengar jelas oleh mereka. Beberapa saat kemudian, keranda itu bergetar semakin kuat seolah ada yang memeganginya dan tiba-tiba melayang ke arah Tiok dan teman-temannya. Dengan panik mereka bertiga segera berlari meninggalkan kuburan tersebut. Singkat cerita, kedua teman Tiok lolos dari kejaran keranda yang kesetanan itu. Mereka langsung pulang ke rumahnya dan tidak berani melanjutkan ronda lagi karena ketakutan. Namun malang bagi Tiok. Ternyata keranda itu hanya mengincar dirinya saja, karena dialah yang mengejek keranda tersebut dengan kata-kata, "Pupus ijo godong gedang," tadi. Saat itu Tiok terus dikejar oleh keranda tersebut. Teriakan minta tolong Tiok seolah tidak terdengar oleh warga, karena lokasi pemakaman umum memang lumayan jauh dari pemukiman warga. Ketika sampai di sebuah perkebunan tebu, Tiok bersembunyi di antara rimbunnya tanaman tebu. Karena pikirnya, keranda itu akan kesulitan untuk mencarinya. Tapi tetap saja keranda itu mengetahui lokasinya bersembunyi. Tiba-tiba sebuah kekuatan gaib menerjang rimbunan tebu, sehingga membuat pepohonan tebu itu tersibak seolah memberikan jalan untuk keranda yang kesetanan itu. Akhirnya keranda itu memojokkan Tiok dan berhasil menangkapnya. Lalu yang Tiok rasakan setelah itu, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya orang tua Tiok mencari Tiok yang sejak tadi malam belum pulang dari ronda. Setelah ditanyakan ke teman-temannya Tiok, akhirnya orang tuanya langsung menuju kuburan. Dan benar saja, ternyata Tiok ditemukan sedang tertidur di dalam keranda tua di tengah pemakaman umum.